fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Pertarungan antara Garou dan juga Saitama semakin menuju puncaknya. Bahkan kali ini Garou sudah mengupgrade kekuatannya beberapa kali sampai pada level yang jauh lebih kuat dibandingkan monster-monster yang pernah ada selama ini. Apakah kali ini Garou bisa memberikan perlawanan sengit atau bahkan mengalahkan Saitama? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. One Punch Man chapter 164 masih berfokus pada pertarungan Garou dan Saitama. Chapter pertama diperlihatkan tentang Garou yang sudah mencapai level monster tingkat tertingginya, dan chapter 164 ini berjudul tinju luar biasa yang diarahkan pada dewa. Sepertinya ini merujuk kepada Saitama yang memiliki kekuatan sudah ada di level dewa. Kita bisa melihat para hero yang lain masih berusaha mengevakuasi sekaligus menyelamatkan diri dari medan pertempuran yang terlihat semakin lama semakin tidak masuk akal skala kehancurannya. Bahkan ternyata mereka masih menemukan ada superhero yang masih bisa selamat, yaitu Pigat. Mereka sempat menganggap superhero ini adalah mayat, tapi sepertinya Pigat masih bisa selamat. Karena ternyata ketika mereka balikan badannya, Pigat masih bisa bernafas. Di sisi lain, pertarungan antara Garou dan Saitama semakin intens. Garou yang sudah mengupgrade lagi kekuatannya dan sudah pernah berhasil menghantam Saitama sampai menghancurkan gunung, masih terus mengejar Saitama dan terus memukulinya. Di sini Garou mengatakan, berhentilah main-main. Garou terus menghantam Saitama dengan pukulan beruntun yang saking cepatnya mata tidak bisa melihat kecepatan pukulan itu. Di sini kita bisa melihat Saitama mulai meladeni Garou dengan menahan dan sesekali menghindari serangan dari Garou tanpa ada ekspresi kecapean ataupun ketakutan. Di sini Garou sampai kaget karena teknik kecepatan kekuatan serangannya seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan Saitama. Garou sampai berpikir bagaimana bisa mengalahkan Saitama ini. Saitama hanya dengan wajah tersenyum mengatakan, lumayan juga, berapa tangan yang kau punya? Ternyata di sini Garou menumbuhkan lagi tangan yang ketiga dan tangan yang keempat. Lalu kemudian Saitama mengatakan, oh benar-benar punya tangan lagi ya. Garou menyebut ini sebagai serangan kreativitas. Dua tangan menahan Saitama dan dua tangan lagi mengumpulkan energi untuk menciptakan daya dorong yang sangat kuat seperti layaknya roket. Di sini sepertinya Garou berencana untuk menghantamkan Saitama langsung mendorongnya ke inti bumi. Dan ternyata betul saja, setelah Garou berhasil memegang Saitama, dia langsung menembakkan roket dari tangannya dan kecepatan yang luar biasa tinggi ke gunung terdekat. Saking kuatnya daya dorong dan juga cepatnya daya dorong itu, sampai Saitama dan Garou menghancurkan gunung yang ada di dekatnya sampai benar-benar bolong. Bahkan tidak hanya bolong, efek dari serangan Garou ini menimbulkan getaran yang dirasakan sampai ke sisi bumi yang lain, seolah-olah serangan Garou ini sampai menggetarkan inti bumi. Hal itu membuat semua orang merasakan gempa di berbagai wilayah dunia. Bahkan ada yang sedang naik pesawat pun sampai terkena efeknya yang membuat pesawat tersebut langsung tenggelam ke dalam air yang tiba-tiba muncul. Berikut dengan munculnya tiba-tiba air terjun yang besar, seperti bersiap-siap akan memakan pesawat mereka. Di sisi lain, serangan pamungkas dari Garou ini benar-benar menciptakan dilatasi waktu dan mulai mengganggu medan gravitasi bumi. Akibatnya, ruang dan waktu di sekitar bumi mulai kacau. Hal ini mulai dirasakan oleh Blast dan timnya yang sedang berjuang di dimensi lain. Mereka sampai kaget karena mereka merasakan medan gravitasi mulai menggila tanpa ada sebab yang jelas. Tentu saja hal ini merupakan hal yang luar biasa dan pertama kalinya yang pernah mereka rasakan. Blast sampai membuka portal dimensi untuk melihat kondisi bumi, dan dia langsung kaget ketika melihat bagaimana bumi sampai terlihat melar. Tentu saja mereka kaget karena ini merupakan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan mungkin selama sejarah bumi tidak pernah terjadi bumi melar. Salah satu dari anggota Blast mengatakan jika hal itu karena sebagian dari plat samudra yang masuk ke dalam bumi karena gerakan lempeng didorong keluar oleh sebuah kekuatan besar. Jadi kekuatan dari Garou bahkan sampai bisa menggerakkan plat samudra di bumi. Tentu saja hal ini menjadi hal yang sangat unik dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada satu lagi member dari tim Blast yang berkomentar, dan yang unik di sini member itu terlihat sama persis dengan Lord Boros. Kita tahu jika Lord Boros adalah musuh terakhir Saitama di season 1, yang mana dia berhasil dikalahkan oleh Saitama.
Bahkan Lord Boros mengakui jika selama perjalanannya ke semesta untuk mencari musuh yang terkuat, Saitama lah musuh yang tidak pernah bisa dia kalahkan. Apakah ini Lord Boros yang sama dengan yang pernah dilawan Saitama? Lalu mengapa dia pada akhirnya bergabung dengan Blast? Apakah mereka benar-benar adalah superhero yang menjaga keamanan bumi dari dimensi lain? Atau justru mereka lah villain yang sebenarnya? Mungkin nanti kita akan mendapatkan jawabannya di chapter-chapter selanjutnya. Di sini, sosok yang mirip Lord Boros ini mengatakan siapa yang melakukan itu. Lalu kemudian ada sosok lagi yang berwajah seperti harimau yang mengatakan aku tidak bisa bayangkan ada makhluk bumi yang bisa melakukan hal itu. Mungkin itu hanya pergerakan lempeng yang aneh saja. Tapi mau bagaimanapun, saat itu tiba-tiba Blast memotong pembicaraan dan dia mengatakan si brengsek itu akan merusak segel dimensi. Kita harus segera memperbaikinya. Sepertinya memang saat ini Blast dan timnya itu bertugas dari luar dimensi bumi untuk menjaga bumi dari serangan musuh-musuh multidimensional. Seperti like Doctor Strange lah. Kita tahu jika Doctor Strange adalah superhero yang bertugas untuk menjaga keamanan bumi dari musuh-musuh multidimensional. Kita kembali ke pertarungan antara Garou dengan Blast. Kali ini benar-benar serangan terakhir dari Garou ini menghantamkan Saitama sampai mendekati inti bumi. Tapi seperti biasa, Saitama tidak merasakan apa-apa. Tapi Saitama mulai serius menanggapi Garou. Kali ini terlihat dari ekspresi wajahnya yang memperlihatkan wajah serius. Saitama mulai meladeni serangan Garou dan kali ini dia membalas serangan itu dengan pukulan konsekutif normal punch. Pukulan yang sebenarnya menurut Saitama adalah pukulan normal itu ternyata berhasil membuat Garou terpental begitu jauh. Bahkan dia terpental kembali dari lubang yang begitu dalam ke angkasa. Saking kuatnya serangan dari Saitama ini. Di sini kita bisa melihat Garou mengatakan, bahkan walaupun aku sudah memiliki tangan lebih banyak pun, aku masih tidak bisa menandingi Saitama. Saitama terus menghantam Garou dengan serangan konsekutif normal punch. Dan kali ini serangan itu bahkan berhasil menghancurkan dua tangan tambahan dari Garou. Di sini, Garou pun teringat dengan perkataan dari Sage Centipede yang mengatakan untuk menghancurkan tinju luar biasa yang diarahkan pada dewa. Dulu dia mengira jika perkataan itu diarahkan kepada dirinya, yang mana dia menganggap jika dirinya itu adalah dewa. Tapi ternyata dia sadar jika perkataan itu diarahkan kepada Saitama, karena memang sampai saat ini pukulan Saitama tidak ada yang bisa mengalahkan. Di sini kita bisa melihat serangan terakhir Saitama yang merupakan normal konsekutif punch itu langsung menghantam wajah dari Garou dan membuatnya terpental sangat jauh. Bahkan saking jauhnya, Garou sampai terpental melewati dua gunung sekaligus. Itu pun tidak berhasil membuat Garou berhenti dari terpelanting akibat serangan Saitama. Sampai pada akhirnya, Garou pun mendarat di lautan. Di sini Garou sudah kehabisan akal. Dalam keadaan berbaring, dia hanya bisa melihat Saitama yang datang, yang sepertinya bahkan belum mengeluarkan kekuatan puncaknya. Saitama datang dengan ekspresi wajah yang biasa saja. Dia hanya mengatakan kepada Garou, "Kau sudah puas?" Garou yang sudah melihat jika dirinya sudah tidak punya opsi lagi untuk melawan Saitama mulai pasrah. Di sini dia berpikir, teknik, kekuatan, kecepatan, kreativitas, semuanya percuma saja. Aku sudah kehabisan ide. Di sini kemudian Garou berpikir untuk membuat Saitama mengakhiri hidupnya. Dia berpikir, ini akhirnya. Jika impianku akan kejahatan absolut sudah benar-benar hancur, maka biarkanlah itu hancur dengan tinjunya. Maksudnya Garou di sini adalah Garou ingin menyerahkan dirinya untuk dihantam dengan pukulan dari Saitama yang akan membunuh jiwanya. Garou pun mulai tertawa dan kemudian hal itu membuat Saitama bertanya, apanya yang lucu? Garou menjawab, aku punya perasaan jauh di dalam hatiku kalau ini tak akan berhasil. Lalu kemudian dia langsung menghantam Saitama dengan pukulan terakhirnya dan sambil berpikir, pasti itu. Mungkin memang beginilah cara mati yang selama ini kuinginkan. Jadi dia berpikir, jika dengan serangan terakhirnya ini memang tidak akan bisa membunuh Saitama, tapi pasti akan membunuh dirinya. Tanpa ekspresi, Saitama cukup menahan dengan satu tangan saja sambil mengatakan, sudah cukup. Tak ada gunanya kita meneruskan ini. Kau sendiri tahu itu kan? Sambil Saitama sedikit meremas tangan dari Garou yang membuat Garou merasakan kesakitan. Garou pun mengatakan, bunuh aku. Cepat kau bunuh aku, kau ini pahlawan bukan? Saitama hanya mengatakan, sepertinya kau memang punya masalah dengan pahlawan. Kalau ada yang ingin kau bicarakan, aku mau mendengarkan. Di sini Saitama malah ngajak curhat ya. Saitama kemudian melihat ada sebuah gubuk kecil tapi masih bisa dipakai. Di situ kemudian Saitama mengajak Garou untuk bicara baik-baik di sana. Dan akhirnya mereka berdua pun curhat di gubuk itu. Curhat mamah dedeh ya. Dan itulah akhir dari One Punch Man chapter 164. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize
1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!